Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Oleh anugerah Tuhan tanggal 17 Agustus kemarin kita telah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Merdeka! Kalau orang di Papua nyanyinya begini, 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Ya sama juga ya, besoknya kan 17 Agustus begitu. Dan kita perlu selalu berdoa dan memperkatakan perkataan iman memberkati Indonesia. Karena kita tahu hari-hari ini negara-negara di dunia sedang mengalami tantangan sehabis pandemi yang berkepanjangan. Dan IMF menyatakan ada 60 negara yang terancam bangkrut. Tetapi IMF juga berkata bahwa Indonesia kemungkinan besar tidak akan masuk dalam masa kebangkrutan itu. Saya percaya ada banyak orang berdoa untuk Indonesia. Saya baru pulang dari Amerika Serikat, angka inflasinya 9,1%. Indonesia masih surplus 5,4%. Itu karena Tuhan baik untuk Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. FAO yaitu Badan Pangan Internasional memberikan apresiasi kepada Indonesia diterima oleh Presiden Bapak Joko Widodo beberapa hari yang lalu karena Indonesia swasembada belas. 3 tahun terakhir tidak pernah mengimpor beras dari luar negeri bahkan di masa krisis. Dan saya percaya karena Tuhan juga mengasihi bangsa kita Indonesia. Banyak lumbung-lumbung pangan telah dibangun di mana-mana. Kita terus doakan supaya Indonesia mengalami terus pertumbuhan. Saya sih berharap kalau sebetulnya tidak melanggar undang-undang Pak Jokowi 3 kali gitu ya. Nah, udah susah lagi cari yang lain. Tapi ya kita harus taatlah kepada aturan yang berlaku. Tapi saya percaya 2024 ketika kita sungguh berdoa dan memperkatakan hal yang baik untuk Indonesia, Tuhan tetap akan jaga negara kita. Banyak orang khawatir nanti kalau yang terpilih si A atau si B, jangan-jangan dasar negara berubah, Indonesia akan jadi negara radikal dan sebagainya. Tapi saya pribadi percaya, karena banyak orang-orang nasionalis juga di Indonesia dan banyak umat Tuhan juga berdoa, 2024 siapapun terpilih, saya percaya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI tetap akan jaya di Indonesia. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Karena itu terus doakan bangsa kita. Lakukan yang terbaik bagi Indonesia. Kita lahir di Indonesia, kita harus jadi berkat di Indonesia. Kita harus berprestasi melakukan hal-hal yang baik untuk Indonesia. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Perkataanmu Menentukan Masa Depanmu. Saya pernah membaca kisah ada seorang anak kecil namanya Tom yang diberi titipan surat dari kepala sekolah dan bilang, Tom, nanti kamu pulang ke rumah kasih sama mama kamu ya. Baik Pak, ketika sampai dia kasih kepada mamanya, mamanya buka kaget saudara. Kenapa? Kenapa Ma? Kata Tom. Begini Tom, kata mamanya agak terbata-bata. Kata guru kamu itu terlalu jenius, terlalu pintar. Sehingga tidak ada lagi guru yang sanggup mengajari kamu. Jadi sekolah minta agar kamu tidak usah perlu datang lagi ke sekolah. Tapi mama yang harus mengajar kamu setiap hari. Karena kamu terlalu jenius. Anaknya bilang ya gak apa-apa, asal mama mau ngajar saya, it's okay buat saya. Sejak itu Tom tidak pernah sekolah, ibunya yang mengajari. Puluhan tahun kemudian, Tom kecil menjadi orang dewasa. Dan dia dikenal sebagai penemu terbesar di sepanjang sejarah. Ada lebih dari 3.000 paten untuk penemuannya. Dia menemukan salah satunya bola lampu pijar. Karena nama lengkapnya adalah Thomas Alva Edison. Nah yang saya baca adalah begini, setelah Thomas Alva Edison dewasa, mamanya sudah lama meninggal, satu kali dia bongkar-bongkar arsip lama, nggak sengaja dia temukan surat
yang pernah dikirim oleh kepala sekolah. Dan waktu dia baca dia kaget karena bunyinya, "Ibu, anakmu Tom terlalu bodoh. Tidak ada lagi guru yang sanggup mengajarnya. Besok jangan disuruh ke sekolah. Kamu sendiri saja yang mengajarnya di rumah." Tetapi oleh ibunya, kata-kata yang sangat menyakitkan itu dirubah dalam perspektifnya. "Engkau anak yang terlalu cerdas. Tidak ada yang sanggup mengajari kamu. Mama yang bisa melakukannya." Dan akhirnya dia menjadi orang berhasil. Saya mau katakan, perkataan kita itu menentukan masa depan kita. Kalau perkataan ibunya salah, maka habislah kehidupan daripada Tom ini, saudara. Amsal 18 ayat 21 berkata, "Hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya." Hidup kita, mati kita ditentukan oleh apa yang kita ucapkan. Kalau saudara ingin melihat hari-hari yang baik, baca 1 Petrus 3 ayat 10. Dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara ingin memiliki masa depan cerah, hari depan yang indah, jaga perkataan kita. Sebab kalau kita tidak jaga perkataan kita, itu akan menerkam hidup kita. Mulutmu harimaumu. Dan jika kita tidak memperkatakan hal-hal yang selaras dengan firman, maka hal-hal yang buruk yang akan terjadi dalam kehidupan. Saya pernah membaca kisah tentang seorang raja Mesir yang minta kepada pegawainya, "Tolong pilihkan daging yang terbaik tapi sekaligus terjelek, karena saya mau persembahkan kepada dewa kita. Saya mau tahu dewa paling suka yang mana." Pegawainya bingung semua, ini daging apa yang terbaik tapi juga terjelek. Untuk satu orang punya ide, dia kasih lidah, saudara. Karena dengan lidah kita bisa mengucapkan hal-hal yang terbaik. Tapi dengan lidah kita juga bisa mengucapkan hal-hal yang terjelek. Nah, jika demikian bagaimana kalau kita ingin memiliki perkataan yang menentukan masa depan kita, apa yang kita harus lakukan? Pertama, kita harus menghindari perkataan yang buruk. Efesus 4 ayat 29 berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Kalau udah jadi Kristen, lagi marah, kata-kata kebun binatang tidak boleh keluar dari mulut kita. Anjing, babi, monyet, kecoa, itu harus dibuang. Dasar laki bego, istri tolol, itu nggak boleh ada dalam kamus pembicaraan orang Kristen. Karena mulut kita sudah disucikan oleh kuasa Tuhan. Perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Saya ingat satu kali sehabis pelayanan saya makan di Bandung, Pasir Kaliki Hyper Square. Ada food court outdoor yang besar. Saya pesan sate, istri saya pesan makanan lain. Kami duduk berdua menunggu makanan jadi. Dan kita lihat di samping kanan ada sekelompok anak-anak SMA, 6 atau sampai 8 orang. Dan anehnya mereka ngobrol rame. Dan tiap kali dalam pembicaraan selalu ada kata anjing, saudara. Anjing, 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 anjing. Sampai akhirnya saya bilang sama istri saya, kok sebelah kita ini anjing semua ini ya. Apa nggak salah duduk kita ini. Ayo kita pindah, cari tempat lain. Akhirnya kita pindah, saudara sekalian. Nah itu udah latah, banyak orang sedemikian. Satu kali ada anak SMA, lagi istirahat tuh saudara. Lagi istirahat dia main di luar sama teman-temannya. Tiba-tiba ngomong anjing, "Hei anjing," gitu ya. Ada gurunya bilang, "Kamu ngomong kasar, push up 10 kali. Ya akhirnya terpaksa push up 1, 2, yang lain teman-temannya datang. Kasih semangat, 3, 4, yang lain bilang, "Sakali deui, oi," begitu saudara. 6, waduh ini yang push up udah malu. Yang lain ketawa-ketawa karena anak SMA cirinya bersuka cita di atas penderitaan orang lain saudara. Ya 6, 7, pacarnya muncul lagi, waduh udah makin gak karuan ini anak yang push up. 8, 9,
10. Waduh, dia senang sekali. Lalu dia berdiri. Aduh, capek anjing katanya. Guru bilang, ada anjing lagi, push up lagi. Saudara, ini adalah kebiasaan yang latah. Yang jangan sampai ada di dalam kehidupan kita. Tuhan mau perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Satu kali ada seorang anak pulang sekolah, habis ulangan, papanya bilang, mana nilai ulangan kamu? Begitu ditunjukin 3, merah, marah papanya. Dasar anak bego lu. Anaknya kaget, dia bilang, papa memang nilai saya jelek. Tapi papa kan majelis gereja, masa ngomong bego? Kan bego kata-kata enggak bagus, kata-kata kasar. Papanya tersinggung juga. Diingatkan oleh anaknya, benar juga ya, saya majelis kok ngomongnya seperti itu. Dia putar otak, dia bilang, nak, bego itu bukan kata kasar, bego itu kata motivasi. B-E-G-O, bangkitlah engkau, gunakan otakmu, katanya. Saudara, tapi ini kan cuma alasan. Amsal 12 ayat 18 berkata, Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Kita harus menjaga lidah kita supaya jangan lancang, menusuk, menyalahkan, merendahkan lawan bicara, apalagi mengancam. Ya, kalau sudah nikah suka ngancam. Udah, kalau nggak nurut, ku saya dicerai. Itu kan ancaman yang tidak boleh ada, saudara-saudara. Satu hari ada seorang bapak tanya sama teman kantornya, pria juga. Gua lihat bini lu itu suka nyebelin ya sifatnya. Tapi kamu kok gak pernah marah, sabar banget sama dia. Kenapa ya? Oh, ada ceritanya. Dulu waktu kita baru nikah, istri saya beli kucing. Kucingnya dikasih makan. Dicakar tangannya sama kucing. Tapi istri saya itu sabar banget. Dia gak marah, dia cuma bilang 1. Besoknya dikasih makan lagi tuh kucing. Dicakar lagi untuk kedua kalinya. Dia sabar. Dia bilang 2. Besoknya dikasih makan lagi. Dicakar lagi untuk ketiga kalinya sama kucing. Dia juga gak marah. Tenang aja dia. Dia bilang 3. Lalu dia pergi ke dapur bikin makanan lebih banyak. Dikasih makan tuh kucing. Kucing makan lahap. Tiba-tiba kelepek mati. Rupanya diracun. Melihat itu suaminya syok, saudara. Waduh, kamu pembunuh berdarah dingin. Waduh, masa kucing diracun sampai mati? Waduh, kejam kau. Istrinya diam aja, dimarahin sama suami, diam aja. Tiba-tiba istrinya bilang, 1 katanya. Sejak itu saya tidak berani sama istri saya. Jangan-jangan diracun juga, saudara-saudara. Bapak-bapak, kalau istrimu sudah bilang 1, banyak doa puasa. Ya, jangan-jangan terjadi hal yang tidak baik dalam hidupmu. Nah saudara, jadi bagaimana supaya kita bisa menghindarkan diri dari perkataan buruk? Kita harus mengekang lidah. Karena Alkitab berkata, Yakobus 1 ayat 26, orang yang tidak mengekang lidahnya, percuma ibadahnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi ibadah rajin tapi mulut tidak terkontrol, Tuhan bilang, no, itu nilai ibadahnya di hadapan Tuhan. Makanya daripada kita ngomong yang tidak baik, kita lebih baik bilang begini, seperti pemazmur dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Tuhan kasih gembok di mulut saya, daripada saya mengucapkan kata-kata umpatan, kata yang tidak baik. Lebih baik aku berdiam diri. Silent is golden. Jadi kalau kita mau mengungkapkan sesuatu, coba pikirkan 3 filter ini. Pertama, apa benar berita itu? Jangan-jangan hoax. Yang kedua, kalau itu benar, apa perlu saya ucapkan kepada orang ini? Walaupun benar kan belum tentu perlu diomongkan. Yang ketiga, kalau benar, kalau perlu, apakah membangun? Apakah cara saya bicara ini bisa membangun orang yang mendengarnya atau justru meruntuhkan? Karena kata sia-sia kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan pada hari penghakiman. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita
memiliki perkataan yang menentukan masa depan yang gilang gemilang. Hindari perkataan buruk. Kedua, kita harus mengembangkan kuasa dalam perkataan. Sekian tahun yang lalu ada penelitian yang dilakukan seorang profesor Jepang namanya Profesor Masaru Emoto. Dia menulis dalam bukunya The Hidden Message in Water, pesan tersembunyi dari air, dan juga The True Power of Water. Dia menunjukkan bahwa pikiran, kata-kata, emosi, doa, dan musik memiliki efek langsung pada pembentukan kristal air. Jadi begini saudara, dia ambil air dari berbagai daerah yang ada di Jepang, lalu kemudian dibekukan, lalu di bawah mikroskop dilihat partikel molekulnya. Dan diucapkan kata-kata tertentu kepada air yang datang dari beberapa tempat yang berbeda itu. Lalu ketika diucapkan peace, damai sejahtera, thank you, atau arigato gozaimasu, begitu. Atau love, maka partikel molekul airnya itu membentuk seperti berlian, seperti perhiasan yang bagus. Tapi ketika dikatakan, I will kill you, aku akan bunuh kamu. Lihat gambarnya berantakan sekali molekul airnya. Fujiwara, airnya ketika dilihat dalam mikroskop kacau sebelum didoakan. Tapi setelah diadakan doa di sana, berubah menjadi kepingan yang bagus. Saya tidak bilang setelah kita ucapkan kata-kata tertentu air kotor jadi bersih. Tidak demikian, itu harus ada treatment yang lain tentunya. Tapi beberapa kali penelitian, partikel molekul air yang tidak dilihat dengan kasat mata tapi dengan mikroskop menunjukkan gambaran yang sangat berbeda. Dan saudara tahu 70% tubuh manusia terdiri dari air. Sehingga waktu kita ngomong kepada diri kita, kepada orang lain, itu tentu akan sangat mempengaruhi hasilnya. Dalam Bilangan 14 ayat 28, Tuhan ngomong gini kepada orang Israel yang suka ngeluh di padang pasir. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Orang Israel bilang, ngapain kita di padang pasir, mendingan mati di Mesir. Tuhan bilang, kamu ngomong apa? Apa yang kamu ucapkan, aku lakukan kepadamu. Jadi hati-hati loh saudara. Kalau kita ngomong, waduh sial nih hidup saya. Apa yang kamu katakan, aku lakukan kepadamu, kata Tuhan. Waduh mati gua nih. Wah celaka nih, waduh gak akan berhasil nih. Apa yang kamu katakan, aku lakukan kepadamu. Karena itu lebih baik saudara mengucapkan kata-kata iman. Persoalanku besar, tapi Allahku lebih besar dari persoalanku. Aku ngalami tantangan, tapi mujizat pasti akan menyertai hidup orang yang percaya kepadanya. Kalau kau sakit jangan bilang mati gua. Tapi katakan aku tidak akan mati, tetapi aku akan hidup dan aku akan mempermuliakan nama Tuhan. Maka apa yang kau ucapkan di hadapan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Tahukah saudara bahwa kita harus belajar mengucapkan perkataan iman, perkataan profetis yang memiliki daya cipta. Kejadian fase pertama, lembar pertama dari Alkitab. Allah menciptakan alam dengan firman-Nya. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah matahari, bulan dan bintang. Bahkan perkataan Allah pertama kali dicatat dalam Alkitab bukan untuk berkomunikasi dengan manusia. Perkataan Allah ditujukan untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Jadi betapa powerfulnya kuasa di dalam perkataan. Waktu Yesus melihat Danau Galilea yang sedang bergejolak, dia berkata, diam, tenanglah. Danau itu menjadi teduh kembali. Dalam Matius 21 ayat 21, Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Hati mesti percaya, mulut mesti mengaku. Kalau hati percaya, mulut mengaku, mujizat akan terjadi. Kalau saudara ngomong tapi nggak ada iman, nggak ada mujizat. Dan kalau saudara percaya tapi tidak mengutarakan dalam kata-kata, maka iman kita tidak lengkap. Hati percaya, mulut mengaku. Orang dibenarkan dan diselamatkan. Hati percaya, mulut mengaku. Mujizat Tuhan akan dinyatakan.
hati mesti percaya, mulut mesti berkata-kata, maka otoritas Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada seorang hamba perwira Kapernaum yang sakit. Perwiranya datang dan bilang kepada Yesus, engkau tidak perlu datang ke rumahku, cukup ucapkan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Dan Yesus bilang, sembuh, hambanya akan sembuh. Inilah perkataan yang kita harus deklarasikan dalam hidup kita. Yesaya 37, Tuhan memerintahkan Nabi bernubuat kepada tulang-tulang kering supaya hidup kembali. Hai tulang-tulang kering, bangkitlah. Biarlah nafas Allah bertiup kepadamu. Maka tulang kering mulai menyatu menjadi satu laskar yang besar. Roma 10 ayat 18. Ayat 8 berkata demikian. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Mulut, hati. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Hati percaya, mulut mengaku, pembenaran, keselamatan, mujizat Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Nah, jadi belajar mengucapkan kata-kata profetik. Kata profetik itu bukan, atau kata nubuatan itu bukan cuma berarti gini, hai anakku, aku tahu hidupmu. Enggak begitu. Kata profetik artinya mengucapkan sesuatu yang belum kita alami hari ini, tapi kita yakini dengan iman akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kalau saudara lagi punya masalah, lalu saudara berdoa, temanmu tanya, gimana? Udah ada mujizat belum setelah kamu berdoa? Ada. Mana mujizatnya? Saya belum lihat. Mujizat saya on the way, sedang dalam perjalanan. Pasti saya akan menerima mujizat. Itu kata-kata profetik. Anakmu sedang nakal, susah diatur. Saudara doakan setiap hari. Dan tumpang tangan ucapkan kata-kata iman. Kamu jadi anak yang takut akan Tuhan. Kamu akan dipakai Tuhan. Kamu akan melayani Tuhan. Kamu akan memberitakan tentang Yesus. Apakah kenyataannya seperti itu? Enggak, anaknya nakal. Tapi itu kata-kata profetik. Coba kalau kita bilang, dasar bodoh lu, tolol lu, gak berguna lu, ngapain lu hidup, nyusahin orang tua. Maka itu akan menjadi bagian dalam kehidupan anak kita. Karenanya mari kita mengucapkan kata-kata profetik. Karena itu akan menjadi kenyataan di kemudian hari. Saudara, ucapkan firman, perkatakan firman. Itu sangat penting. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa memiliki kata-kata yang menentukan masa depan yang baik. Kita harus memiliki perkataan yang menjadi berkat. Siapa contohnya orang yang kata-katanya jadi berkat? Maria, ibu Yesus. Karena dalam Lukas 1 ayat 39 sampai 41, firman Tuhan berkata demikian. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Maria kasih salam, Shalom Aleihim. Itu janin di dalam perut Elisabet melompat sukacita. Itu Yohanes Pembaptis waktu di kandungan, melompat sukacita. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Oh dahsyat nih. Belum didoakan, belum dengar khotbah, saudara baru Shalom Aleihim. Orang penuh Roh Kudus. Saya berdoa ya ibu-ibu, kalau engkau buka mulut di rumah, suamimu penuh Roh Kudus. Jangan sampai kau buka mulut, suamimu penuh roh setan, saudara. Penuh roh kemarahan. Karena itu betapa pentingnya perkataan berkat. Gimana caranya perkataan kita menjadi berkat? Pertama, kita harus menjaga hati. Alkitab berkata dalam Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaraan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Apa yang diucapkan itu meluap dari hati, saudara. Ya,
Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada orang bilang gini, saya sih mulutnya doang yang jelek, hatinya mah bagus. Nggak ada ayatnya saudara. Alkitab bilang orang yang hatinya bagus itu meluap melalui kata-katanya. Nih kalau saudara mau tumbuh rohani ya, jangan suka gaul sama BSH. Tahu BSH? Barisan sakit hati. Kalau kau gaul sama barisan sakit hati, roh saudara akan lemah. Karena orang kalau kepahitan ngomongnya negatif aja. Pernah dengar orang ngomong gak sama kita? 30 menit, aduh rasanya sampah semua, hoax semua yang dia keluarkan. Dan rasanya aduh kita males doa. Rasanya pandangan kita tentang gereja, hamba Tuhan, teman seiman berubah jadi negatif semua. Pernahkah saudara ketemu orang lain ngobrol 30-60 menit. Oh iman kita dibangunkan. Wah dia ngalami Tuhan ya. Aku juga mau dekat sama Tuhan. Karena itu bergabunglah dalam kelompok sel. Supaya saudara punya komunitas saudara seiman yang saling menguatkan. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi renungkanlah firman itu siang dan malam. Saudara jaga hati, isi selalu dengan firman. Kalau ini ada gelas, kita isi dengan air putih, maka kemudian ini luber yang keluar apa? Air putih. Tapi kalau gelas ini diisi dengan Coca-Cola, luber, keluar Coca-Cola. Kalau diisi dengan air got, luber, keluar air got. Input ke dalam akan menghasilkan output keluar. Saudara isi pikiranmu, hatimu setiap hari dengan firman. Yang keluar adalah firman. Ada pendeta panas badan 39 derajat Celcius, demam. Ngomongnya udah ngaco, udah ngelindur. Dan dia ngomong gini, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kenapa dia ngomong gitu? Karena yang diisi tiap hari firman. Dan waktu ngelindur yang keluar adalah firman. Kalau saudara ya, panas badan 39, udah ngelindur. Ngomong apa ya? Apa firman yang keluar? Awas, hati-hati, jangan sebut-sebut nama istri orang atau suami orang. Perang besar bisa terjadi tuh kalau model begitu. Masukkan firman. Baca Alkitab setiap hari. Kalau kau baca 4 pasal, sebelum setahun sudah selesai. Itu Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Orang Islam kalau selesai membaca Al-Quran, disebut sudah khatam. Lalu mereka bikin syukuran, udah khatam Al-Quran. Saya mau tanya sama saudara. Saudara sudah khatam Alkitab belum? Orang Kristen, udah khatam Alkitab belum? Umur udah banyak, masa nggak khatam-khatam? Mari kita khatamkan pembacaan Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. 2 pasal sehari, 2 tahun selesai. 4 pasal sehari, 1 tahun selesai. Isi hati dan pikiranmu dengan firman. Yang kedua, memperkatakan firman, pujian, dan ucapan syukur. Itu membuat perkataan kita jadi berkat. Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Yang kita omong firman, puji-pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Ayo banyak bersyukur, jangan banyak komplain dalam hidup. Wah, istri cerewet luar biasa. Masih syukur punya istri. Ada orang istrinya sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Waduh, suami pelitnya luar biasa. Masih syukur punya suami. Ada orang pengen punya suami sampai sekarang belum nikah juga. Anak-anak nakalnya luar biasa. Masih syukur punya anak. Ada orang berdoa belum dikarunia Tuhan seorang anak. Waduh, motor mogok melulu, rumah bocor melulu. Masih syukur punya motor. Masih syukur punya rumah walaupun bocor. Selalu belajar melihat sisi positif dalam kehidupan, jangan sisi negatifnya aja. Amin saudara. Bukannya karena rumah tangga kita sudah harmonis maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur rumah tangga kita akan lebih harmonis. Bukannya masalah kita sudah selesai maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur masalah kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Bukan karena berkatnya udah banyak, uangnya sudah melimpah maka kita bersyukur.
Tapi kalau kita banyak bersyukur, percayalah berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup saudara yang percaya kepada Dia dan memperkatakan firman. Siapa yang setuju? Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Nyanyi lagu-lagu rohani. Di rumah, di mobil, setel itu lagu-lagu rohani. Aduh, suara saya mah fals. Nggak apa-apa, volumenya kencengin. Saudara nyanyi agak sedikit pelan, kan bagus juga. Waduh, tapi saya lagi ngalami masalah berat. Mana bisa saya memuji Tuhan? Justru kalau saudara lagi ngalami masalah berat, saudara mesti nyanyi memuji Tuhan. Nyanyinya mesti lebih kencang. Sehingga saudara akan sadar ketika menyanyi. Ternyata suaramu lebih parah dari masalahmu. Jadi ada sedikit penghiburan begitu saudara. Ayo belajar memuliakan Tuhan dengan keberadaan kita. Ya, kita berkata sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Yang ketiga, bagaimana supaya perkataan kita jadi berkat? Kita harus memiliki lidah seorang murid yang membangun. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Berdoa, Tuhan tolong aku punya lidah murid Kristus. Sehingga waktu aku bicara orang dikuatkan, orang dibangunkan, orang disembuhkan. Biar lidah kita benar-benar menjadi lidah yang dikendalikan, menjadi lidahnya murid Kristus. Nggak nyakitin orang, saudara. Nggak menyebabkan kepahitan, tapi lidah yang membangun orang, menguatkan orang. Di saat orang sedang lemah hari-hari ini, kita datang memberikan penghiburan. Itulah lidah seorang murid Kristus. Kalau ibu-ibu masih punya anak kecil atau punya cucu yang masih usia berapa, 3 tahun, 4 tahun begitu. Anak-anak seumur itu suka nanya-nanya. Apa, mengapa, kenapa, gimana, nanya aja terus. Jadi ditanya, jawab ini, nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi. Tapi nikmatilah, ada masaknya. Anak-anak kalau udah remaja diajak ngobrol sama orang tuanya, mamanya ngomong lagi, masuk kamar, dia kunci kamarnya. Jadi nikmatilah kalau ada masa-masa anak, nempel aja terus, ke WC aja diikutin. Nikmati. Karena kalau udah remaja, saudara mau ajak ke Singapura kemana? Enggak, mama aja sama papa pergi, saya mah di sini sama teman-teman. Ini ke luar negeri nih, enggak apa-apa, saya mah di sini. Jadi setiap stage masa kehidupan kita harus nikmati, saudara. Dan biarlah kita selalu belajar memperkatakan hal yang baik kepada anak-anak kita. Kalau dia nanya, jangan sembarangan jawabnya. Ada seorang ibu lagi sibuk, ditanya sama anak kecilnya, Mama, saya ini asalnya dari mana ya? Aduh, mamanya bilang dalam hatinya, saya lagi sibuk, ditanya soal yang sulit-sulit lagi, nanya saya dari mana. Kamu tahu nggak? Kamu itu dulu dibawa burung bangau bawa buntelan. Nah, satu jatuh ke sini. Nah, kamu itu. Sejak itu anaknya stres, jadi pendiam. Saya bukan anak mama, saya anak burung katanya. Kan gara-gara mamanya yang jawab seenaknya. Ada anak kecil lain tanya, Mama, saya kok lihat-lihat rambut mama mulai banyak putih-putihnya ya sekarang, kenapa? Mamanya lagi sibuk, dia bilang, karena kamu nakal tahu, tiap kali kamu nakal, rambut mama muncul satu putihnya, karena itu jangan nakal-nakal. Anaknya tersenyum, loh kok malah tersenyum? Hehehe, sekarang saya tahu rahasianya, kenapa rambut nenek putih semuanya. Itu karena mama rupanya nakalnya luar biasa ya dulu ya. Terima kasih untuk jawaban yang jujur mama. Mamanya bingung saudara sekalian. Karena itu mari perkataan kita jangan asal-asalan. Tapi kita mengucapkan sesuatu yang baik dan membangun. Dan yang terakhir yang keempat. Bagaimana kita punya perkataan menjadi berkat. Kita harus menyelaraskan perkataan dan perbuatan. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari kita mengasihi bukan hanya dengan mulut,
tapi dengan perbuatan. Kalau saudara lihat ada orang kelaparan, miskin banget, nggak punya duit untuk makan. Lalu saudara bilang, kasihan ya, kasihan. Gimana? Cecek lebih hebat dari kita, saudara-saudara. Karena dia bisa berdecak lebih nyaring. Ada orang kelaparan, ketok pintu rumah kita, saudara buka. Aduh Pak, aduh Bu, saya minta makan. Udah 2 hari kelaparan, gak punya duit untuk makan. Apa yang saudara lakukan? Saudara masuk ke kamar, bawa Alkitab segede bantal, dan buka Matius 4 ayat 4. Firman berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pingsan tuh orang, saudara. Khotbah kita yang paling bagus adalah silakan masuk ke rumah saya, duduk di meja makan. Makan semua apa yang ada di meja makan. Termasuk sendok, piring, dan garpunya kalau kamu mau. Bukankah itu sesuatu yang real, menyelaraskan perkataan kita dengan perbuatan? Saudara-saudara, ayo kita belajar. Bukan hanya berkata, tapi melakukan. Integritas artinya samanya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu adalah integritas. Kita perlu berdoa bagi Indonesia. Kita perlu memperkatakan hal yang baik untuk Indonesia. Tapi kita juga perlu melakukan sesuatu untuk Indonesia. Banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan. Bukan hanya bantuan rohani, tapi bantuan finansial, bantuan yang lain. Dan kita bisa menjadi berkat. Kita bukan garam dan terang gereja. Kita adalah garam dan terang dunia. Jadi berkat di tengah masyarakat. Saudara, saya bersyukur gereja-gereja di kota Bandung nih saudara. Ini kompak sekali. Bikin turun air bersih di berbagai kecamatan di Bandung. Dan gereja-gereja gabungan. Dulu pakai nama gereja A, gereja B, gereja C. Sekarang semuanya nggak pakai nama itu. Paguyuban gereja-gereja. Begitu saudara. Ya, paguyuban gereja-gereja. Karena mereka juga yang di luar nggak tahu gereja A, B, C, D. Saya bilang udah ikut aja ini, kita gabung, kita support keuangan, kita kirimkan orang-orang juga untuk terlibat. Waktu gubernur kita Pak Ridwan Kamil berduka karena anaknya meninggal di Swiss itu. Kita datang ke sana saudara sekalian, ke rumah dinas beliau. Ya, yang lain masih sholat dan sebagainya mendoakan, kita tunggu giliran kita. Begitu tiba giliran kita juga datang memberikan bela sungkawa dan mereka sangat berterima kasih karena orang-orang Kristen juga berdoa untuk mereka. Saudara-saudara, inilah yang kita harus kerjakan. Jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, hari-hari ini ada gerakan di Bandung namanya Great Bandung. Jadi bebersih Sungai Cikapundung dan sebagainya mulai dibersihkan. Orang-orang mulai terlibat, lalu bakti sosial, kirim sembako dan sebagainya. Dan kita mau melakukan semuanya itu. Jadi bukan hanya ngomong tapi perbuatan nyata. Waktu pandemi kemarin saudara kita kirim APD, kita kirim macam-macam dan ada penyerahan yang dilakukan di kantor gubernur, ada yang terimanya gubernur, ada yang kesempatan lain wali kota dan sebagainya. Kita harus punya peranan sumbangsi yang nyata bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Nah, salah satu hal yang kita sedang mau usahakan juga adalah banyak masyarakat yang miskin yang tidak bisa mengakses bantuan dari pemerintah. Karena pemerintah sebetulnya sudah sangat luar biasa, saudara. Yaitu memberikan BLT, bantuan langsung tunai. Memberikan kartu prasejahtera, prakerja yang belum kerja disupport, ya. Harus yang belum sejahtera disupport tiap bulan. Ya, kartu untuk belajar, beasiswa itu disupport. Tapi ternyata banyak lapisan yang paling miskin tidak bisa menjangkaunya. Kenapa? Mereka tidak punya hak hidup mereka atau status mereka yang paling mendasar. Nggak punya akta lahir. Dan karena nggak punya akta lahir, mereka juga kemudian nggak punya KTP. Dan mereka juga nggak punya akta nikah, saudara sekalian. Ini jumlahnya di Indonesia jutaan loh, saudara.
Walaupun pemerintah menggelontorkan BLT atau apapun, kalau nggak punya KTP, cara nerimanya gimana? Nggak bisa. Makanya akhirnya bantuan itu kadang-kadang jatuh bukan pada alamat yang tepat begitu. Orang-orang yang kaya ada yang juga dapat BLT karena apa? Ngatur jutaan masyarakat Indonesia dengan administrasi yang tidak perfect, itu kan nggak gampang loh saudara. Nah kalau kita gereja cuma memberikan diakonia dan sebagainya, uang kita sangat terbatas. Dan paling sesekali insidental. Tapi kalau mereka bisa mendapatkan kartu prakerja, prasejahtera, beasiswa sekolah dan sebagainya, itu kan sangat bagus. Tapi mesti punya KTP dulu. Karena itu saya sudah minta, kita kerjasama dengan lembaga di Surabaya yang sudah lebih dahulu memulai. Saya minta pengurus diakonia, sosial masyarakat di Bandung, saya harap nanti bisa dilakukan di berbagai kota yang lain. Ayo cari jajaki ke Dukcapil kah atau kemana kah. Kita mau menolong mereka begitu. Supaya mereka punya hak yang paling mendasar untuk tinggal di Indonesia. Orang-orang miskin, bukankah Yesus selalu berpihak pada orang-orang miskin? Kelompok marginal yang terpinggirkan. Dan bukankah itu kita bisa menjadi berkat? Jangan ke gereja cuma bilang berkati saya, berkati saya. Saya rasa ini waktunya kita harus jadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Banyak orang nikah tapi nggak punya akta loh saudara. Mau nikah juga bingung, biayanya berapa dan sebagainya. Coba kalau kita bikin nikah massal begitu saudara. Ya nikah massal, panggil aja kalau misalnya ada didata, bisa didata nanti bisa dikeluarkan akta nikah dari kantor catatan sipil atau KUA, ya kita bisa bikin. Kalau pemberkatan nikah sama orang Kristen ya sama pendeta. Kalau yang Islam ya bukan pendeta yang doain. Ya ada ustadz atau kiai atau ajengan yang mendoakan. Ya. Tempatnya di mana? Di sini juga nggak apa-apa saudara sekalian. Jadi kan keren. Pemberkatan nikah oleh KUA dilakukan di gereja. Wah dahsyat itu saudara. Haleluya. Kita harus punya hati yang terbuka untuk menjangkau orang-orang di sekitar kita. Menyatakan kasih Kristus kepada mereka. Perkataan kita harus menjadi perbuatan. Dengan demikian kita sungguh-sungguh bisa memakmurkan Indonesia untuk kerajaan Allah. Ini doa saya. Mulai hari ini kalau engkau ingin punya masa depan yang baik, jaga perkataanmu karena perkataanmu akan menentukan masa depanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita.